Itu aku sih. Serius? Terlalu optimis kadang, jadinya kayak nggak realistis. So I need my team untuk ngasih tahu kayak ini ketinggian nih, turunin dikit. Nggak usah terlalu mikirin masa depan lah, kan Tuhan udah atur. Oh nggak bisa kayak gitu sih. Setidaknya punya misi, punya tujuan gitu, punya cita-cita. Ya iya sih, karena kalau misalnya ya Tuhan lihat kita malas-malasan juga nggak akan Nggak dikasih bakalan, jalan apa-apa. iya nggak bakalan kebuka. Thank Tapi you. sejauh ini berarti selain lagu itu total ada berapa lagu yang udah di ini? Sekarang tuh total ada 8 lagu. Mulai dari tahun Mulai dari tahun 2019 2019. sampai 2023. Tapi Mai itu kalau misalnya punya satu, Mai hobinya apa sih? Aku hobinya banyak, lumayan banyak. Apa ya? Selain nyanyi. Eh, Selain nyanyi. aku suka weightlifting. Oh keren. Ya, I love apalagi ya? Ya dengerin musiknya biasa ya. Masak juga aku suka. Masak? Oh iya. Terus apa lagi ya? Udah sih itu doang. Nah, tapi harus itu banyak dan memasak itu susah. Tapi berarti kalau misalnya punya satu kesempatan bukan jadi penyanyi, Mai pengen jadi apa? Apa ya? Satu profesi selain jadi penyanyi. Apa ya? Aku mau jadi seorang istri mungkin. Oh, housewife. Housewife, ya, I love it. Berarti kalau misalnya suatu hari Mai nikah terus suaminya bilang kayak ya udah ngurus anak di rumah aja. That's okay. Aku nggak tahu sih. Kalau semisal pasanganku bisa memprovide, kenapa tidak gitu. Tapi ya mudah-mudahan suatu hari bisa ketemu sama pasangan yang bisa memprovide. Jadi aku nggak perlu kerja lagi. It's even better. Iya. Karena biasanya juga ada loh banyak kan yang kayak meskipun udah nikah tapi pokoknya jangan larang gue kerja gitu. Sebenarnya kerja karena hobi nggak masalah sih. Kayak mungkin ketika aku udah menikah nanti kayaknya aku masih akan terus melakukan hobi-hobi aku juga kayak nyanyi, making music. Kalau dilarang aku nggak mau sih. Iya jangan mau nggak sih, kita harus tetap free. Tapi jangan sampai mengganggu keluarga, you know. Iya sih. Ya. Karena memang membagi tugas sebagai ibu rumah tangga dan Iya. career woman Karena juga. kan itu juga udah jadi tanggung jawab kita kan. Betul. Oke, sekarang kita mau main games lagi. Oh, Tapi kali ini namanya red flag or green flag. Oke. Jadi Mai kayak tadi harus pilih satu, bilang red atau greennya dulu, baru kamu kasih alasannya, oke? Jadi yang pertama itu overwork untuk sesuatu yang bayarannya nggak sepadan. Dalam artian, tapi dia overwork di situ karena dia happy, dia passionate di situ. Gitu. oke. Itu beda ceritanya tuh. Kalau semisal sesuatu yang dilakukannya itu ada exposure yang bagus gitu atau mungkin ada experience atau pelajaran yang berharga, aku gak bakalan ada masalah sih. Cuman kalau semisal overworknya itu ya karena emang terpaksa aja, menurut aku tuh lumayan red flag karena kayak kamu melakukan sesuatu yang bukan dari hati kamu gitu dan nggak bikin diri kamu bahagia. Artinya kalau misalnya dia overwork karena dia passionate, berarti it's a green flag. It's a green flag. Meskipun bayarannya nggak Nggak sepadan. sepadan, it's okay. Mungkin untuk peluang lain yang dia punya bisa dicoba di kesempatan yang berikutnya, ya kan? Kan selalu ada kesempatan berikutnya. Yang kedua, kalau orangnya terlalu optimis, jadi dia nggak realistis. Jadi dia tuh akan selalu semangat, dia akan selalu willing untuk menciptakan mimpi yang baru dengan kerja keras, tapi dia tuh nggak realistis. Misalnya sebenarnya dia tuh banyak mengorbankan perasaan orang atau mengorbankan kesehatannya sendiri, tapi optimis, selalu optimis. Itu aku sih.
Serius? Terlalu optimis kadang jadinya kayak nggak realistis. So I need my team untuk ngasih tahu kayak ini ketinggian nih. Turunin dikit. Menurut aku itu agak red flag menurut aku karena aku selalu minta juga kayak orang-orang di sekeliling aku untuk selalu ngingetin kayaknya ini nggak bisa deh untuk sampai ke sini, kayak pelan-pelan aja gitu. Kayak nggak bisa dalam That's a red satu flag. waktu pengen semuanya, Iya. mewujudkan semuanya. Nggak bisa. Menurut Tapi aku itu red flag. jadi itu red flag untuk dirimu sendiri. Buat diri aku sendiri tuh sebuah red flag. Gently reminder. Oke, berikutnya kalau misalnya ada kalimat gini, nggak usah terlalu mikirin masa depan lah, kan Tuhan udah atur. Oh nggak bisa kayak gitu sih. itu red flag. Itu red flag. Maksudnya kita tuh sebagai manusia harus punya purpose-nya kita ya dalam hidup mau ngapain dan segala macam. Kayaknya kita harus bisa nentuin kita tujuannya apa sih gitu. Setidaknya punya misi, punya tujuan gitu, punya cita-cita. Ya iya sih, karena kalau misalnya ya Tuhan lihat kita malas-malasan juga nggak akan Gak dikasih bakalan, jalan iya apa-apa nggak bakalan ya. kebuka. Itu jalannya apa aja nggak bakalan kebuka. Jadi menurut aku itu adalah red flag. Itu red flag. Oke. Berikutnya, kalau misalnya ada orang yang selalu mengutamakan diri sendiri dalam pekerjaan. Karena menurut aku itu bisa green atau itu bisa red. Iya. Kayak misalnya dalam artian kalau green itu karena dia itu jadi apapun yang dikerjain selesai. Karena dia berani bilang enggak, dia tahu tujuannya dia fokus sama tujuannya, jadi dia mau selalu mengutamakan diri sendiri. Tapi mungkin red flag-nya kayak kurang bisa bekerja sama dengan orang lain gitu misalnya. Menurut Mai gimana? Ya aku setuju sih sama kamu. Ada red flag-nya, ada green flag-nya. Selalu utamain diri sendiri. Mungkin ada baik dan buruknya sih. Mungkin it's a green flag. Green flag ya. Ya, aku juga setuju sih. Oke, terakhir pertanyaannya, bukan pertanyaan, yang pernyataan. Kalau kamu tiba-tiba terkenal tapi karena sesuatu yang bukan Mai banget. Misalnya kayak jenis lagunya mungkin berbeda gitu, atau apa ya? Atau mungkin terkenalnya jadi pemain film bukan nyanyi gitu. It's a green flag. Gak apa-apa sih, gak ada masalah. Karena kan ya kita juga nggak ada yang tahu suksesnya dari jalur mana gitu. Dan sama kayak aku juga kemarin tuh di awal-awal karir, aku kan mulainya di nyanyi gitu. Tapi ternyata dikenal lebih banyaknya sama orang itu pas aku main film. Film bebas ya? Iya, film bebas tahun 2019. Dan dari situ justru membukakan pintu banyak banget untuk aku berkarya di musik dan lain-lain. Jadi kayak green flag. Jadi kalau misalnya jadi penyanyi yang punya jenis lagu yang berbeda juga nggak masalah. Gak ada masalah, karena aku juga di awal tuh benar-benar eksplorasinya banyak banget. Udah coba genre A, B, C, sampai akhirnya aku benar-benar menemukan sendiri, oh kayaknya aku bisanya di sini nih, kayak aku cocoknya di sini nih. Itu tuh butuh trial and error dulu. Butuh trial and error, ya. Dan menurut aku tuh gak ada masalah sih. Kayak aku sempat dengerin beberapa lagunya Mai, kayak mungkin yang aku awam banget musik, tapi mungkin yang berbeda tuh kayak misalnya Ninu sama Denganmu tuh beda kan? Beda banget. Beda banget kan? Beda tapi banget. kayak ya menurut aku keren justru kayak karena kamu bisa bawain itu dua-duanya dengan ya udah bagus, tapi kayak tetap ada soul kamunya di dua-duanya gitu. Iya. Menurut aku. Thank you. Berarti yang Denganmu tuh berarti lagu terakhir ya? Lagu terakhir, banget. lagu baru banget. Lagu yang paling baru sekarang. Tapi kalau misalnya dari, aku kan sempat nonton video klipnya, dan menurut aku tuh itu kayak bagus banget, artistik banget. Aku tuh kayak lagi nonton film Ghibli, tapi in real life gitu. Ada yang naik sepeda gitu kan di tengah-tengah sawah. Iya kan, jadi kayak vibes-nya tuh Ghibli banget. Oh, thank you. Keren, yang belum nonton harus nonton. Oh, thank you. Tapi aku juga dengar ada cerita menarik di balik lagu ini. Apakah cerita menarik itu? Cerita menariknya sebenarnya lagu ini adalah lagu pertama yang aku bikin sendiri gitu.
lagu ke-8 dan benar-benar lagu pertama yang aku ciptakan sendiri dan pertama kalinya juga aku involve di aransemen musik dan segala macamnya gitu. Jadi emang menarik dan spesial banget buat aku gitu. Kalau misalnya alasan dibalik bikin lagu itu mungkin karena pernah patah hati atau apa, ada nggak yang bikin kamu terinspirasi untuk bikin lirik lagu itu? Terinspirasinya dari kejadian pribadi? Pasti pasti terinspirasi dari kejadian pribadi. Judul lagu baru aku kan judulnya Denganmu ya. Dan it's a happy song. Lagunya tuh lagu bahagia. Dan kalau ditanya inspirasinya datang dari mana? Inspirasinya dari jatuh cinta sebenarnya. Berawal dari perasaan jatuh cinta. Terus setelah itu berlanjut, aku pernah memasuki proses healing gitu. Di saat aku memasuki proses healing itu, aku menemukan orang-orang yang benar-benar tulus mencintai dan peduli sama aku apa adanya. Jadi mereka lah yang membantu aku untuk keluar dari fase-fase terendah dalam hidup aku. Mereka yang bikin aku percaya lagi untuk bangkit dan semangat lagi, karena aku sempet kayak patah semangat gitu loh untuk bikin musik, untuk bermusik dan segala macam. Tapi mereka yang memotivasi aku dan mereka yang menginspirasi aku untuk balik lagi. Jadi setelah aku udah mulai berani lagi untuk mulai berkarir, mulai bermusik, aku kayaknya ingin memulai dengan sesuatu yang positif dan aku ingin memulai dengan perasaan bahagia dan rasa terima kasih aku kepada orang-orang ini gitu. Karena mereka juga yang bikin aku akhirnya berani untuk membuat musik aku sendiri gitu. Jadi suatu bentuk ucapan terima kasih yang jadinya ini nggak hanya tentang cinta, nggak hanya tentang pacar, tapi tentang teman-teman, sahabat, keluarga semuanya juga ya. Orang yang kita sayang dan orang yang benar-benar sayang sama kita. Such a lovely song. Buat yang belum dengerin, belum nonton video klipnya, harus banget dengerin karena itu punya vibes yang beda dan kayak benar-benar vibesnya Ghibli, terus kayak punya makna yang dalam banget. Ya, betul ya, Mai? Iya, thank you. Oke, kita udah selesai, kita udah sampai di ujung acara. Terima kasih, Mai, sudah mau datang ke Staycation Talks ya. Thank you teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next episode. Bye.